nanti Allah akan mengadakan kiamat atau nanti datangnya hari kiamat juga pada hari Jumat. Yang penting itu ya, kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari Jumat itu ada kiamat atau nanti pasti ada kiamat, harus kita iman dengan hari kiamat itu sendiri. Yang penting kita ini punya amal yang soleh yang bisa kita laporkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam as'adakallah. Bab keutamaan hari Jumat. Halaman berapa nasinya? Bab hari Jumat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? Nomor 102 apa 103 apa 106 milik kamu. Wa'lam as'adakallahu anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Wa'lam, ngertilah kamu, as'adaka, semoga Allah memberi keberuntungan kepadamu, anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Ketahuilah wahai santri-santriku bahwa hari Jumat ini penghulu hari. Jadi hari dalam satu pekan, dalam satu minggu ya, itu hari bagi umat Islam, hari yang paling mulia. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat ya. Itu penghulunya, pemimpinnya, hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Jadi malamnya juga malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, walahu syarafun indallahi azimun. Yang kedua, dalam hari Jumat itu ada kemuliaan dari Allah yang sangat besar. Yang ketiga, wa fihi khalaqallahu Adama alaihi salam, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu hari Jumat. Yang keempat, wa fihi yuqimus sa'ah, nanti Allah akan mengadakan kiamat atau nanti datangnya hari kiamat juga pada hari Jumat. Nah, kalau kamu ini kemarin puasanya hari Jumat, katanya ada yang mengatakan nanti kiamatnya tanggal 15. Ternyata kemarin burung luput gak sido. Itu enggak apa-apa, yang pendapat hanya kira-kira gitu. Atau apa namanya? Ya namanya pendapat, usulan, ya ora apa-apa lah, ben dunya iki ben mong ana wedine karo dina kiamat. Mula kadang-kadang diceritai, yang nyeritai kiai juga, nanti ada satu kampung desa hijrah pergi tempat jauh untuk menghindari kiamat. Jadi lah kiamat kira-kira lah sawahe pindah teko Sukoharjo, pindah ning Surabaya, terus maring kono ora kiamat ya. Ini pemikirannya orang-orang yang tidak punya iman. Saya kiamat ya kiamat ya. Malah lek kiamat tuh matine bareng malah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting itu ya,
kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari Jumat itu ada kiamat atau nanti pasti ada kiamat, harus kita iman dengan hari kiamat itu sendiri. Yang penting kita ini punya amal yang soleh yang bisa kita laporkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, wa fihi ya'zanu li ahlil jannati fi ziyaratih. Maka nanti Allah mengizinkan kepada penduduk surga bisa ziarah, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus pada hari Jumat. Setiap hari ya repot. Nah, ini. Maka adabnya atau kebiasaan orang-orang santri gitu. Kalau ziarah kubur, kalau ziarah orang tuanya, kalau ziarah kepada gurunya atau ziarah sama kuburan para wali, kebanyakan mereka tuh ziarahnya pada Kamis malam Jumat. Ini tidak salah itu, gitu. Meniru yaitu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 6, wal malaikatu tusammi yaumal jum'ah yaumal mazid. Malaikat itu memberi nama keistimewaan. Jumat itu bukan Jumat. Jumat itu artinya Jumat itu artinya kumpul. Hari kumpulnya manusia. Agar setiap hari Jumat itu Jumatan kumpul jadi satu. Karena apa? Tidak mungkin Allah itu menceramai orang satu persatu. Dan tidak mungkin Allah itu menyampaikan ayat Allah itu kepada orang-orang bodoh. Karena orang bodoh itu tidak bisa menerima ayat Allah. Gunung aja diserai ayat Quran itu tidak bisa nerima. Langit tidak bisa nerima. Gunung, pohon tidak bisa nerima. Saking dasarnya, lau anzalna adzal Qur'ana ala jabarin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Berarti orang yang lesannya bisa membaca Quran dengan indah, dengan baik, ini betul-betul ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat itu tidak terima kalau dikatakan hari Jumat, hari kumpulnya manusia, enggak. Yaumul Mazid, kata malaikat, hari Jumat itu sebenarnya tuh Yaumul Mazid. Hari bonus, hari tambahan bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya malaikat itu tugas lebih banyak kalau hari Jumat. Dan malaikat itu indahnya kalau semakin banyak tugas, semakin tambah seneng. Nah, betul kalau menungso. Menungso semakin banyak tugas, wah pilih sing enteng wae anu ya. Milih-milih sih. Ya ini bedanya malaikat dengan manusia. Lha kowe dadi menungso alhamdulillah, jadikan malaikat ya alhamdulillah, mulai subhanallah alhamdulillah. Maka orang sholat itu sejatinya mengamalkan amalannya para malaikat. Bun. Yang nomor 7, wa yufidu minal likasrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmah. Kenapa malaikat mengatakan hari Jumat itu Yaumul Mazid? Karena banyaknya rahmat Allah yang dibagikan ya, kepada umat Islam pada hari itu. Maka aku tidak rela kalau dikatakan Yaumul Jum'ah, bukan hari Jumat itu Yaumul Mazid, kata para malaikat. Ya. Nomor 8, wa yufidu minal fadli, dan Allah menggerojok ya, memberikan banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Yang nomor 9, wa yabsutu minal khair, Allah memperluas kebaikan-kebaikan. Maka orang kalau hari Jumat itu kok nambahi istighfarnya, nilainya beda. Nambahi bacaan Quran, nilainya beda. Kok nambahi pakai tambah sholawat, nilainya beda. Nambahi pakai baca surat Kahfi, beda. Baca ayat-ayat tertentu, rizkinya ditambah oleh Allah, bonus banyak. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, wa fi hadzal yaumi sa'atun syarifatun
yustajabu fiha ad-du'a'u mutlaqan. Pada hari Jumat ingat, ada saat-saat tertentu yang mana siapa ketemu dengan saat itu, bisa ngepaskan jam-jam itu, maka pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pada hari Jumat ada saat-saat tertentu yang di situ barang siapa pas berdoa di tempat itu, di saat itu, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, wahiyya mubhamatun fi jami'il yaum. Tapi doa mustajabah itu, saat yang diijabah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang disamarkan, dirahasiakan. Yang namanya rahasia itu biasanya yang dapat ya orang-orang yang tertentu, yang memang ahli membongkar rahasia. Ya. Maka para habaib, para ulama, para kiai biasanya pesen sama santri-santrinya, bisiki santri-santrinya. Jadi biasanya orang tuh ada bonus. Kalau mingguan itu bonusnya hari Jumat. Kalau bulanan, kalau tahunan itu bonusnya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ada bonusnya lagi Lailatul Qadar. Ya. Kalau bulan yang paling afdal sendiri bulan Maulud. Karena apa? Bulan Maulud kelahirannya Rasulullah atau Rabiul Awal. Kalau tahun-tahun yang paling indah bulan dalam setahun ini yang paling bagus bulan Ramadan. Afdhalus syuhur syahrul Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan sama bulan Rabiul Awal dua-duanya sangat istimewa. Maka sebagian ulama mengutamakan bulan Rabiul Awal karena kelahiran Nabi. Yang sebagian ulama mengutamakan bulan Ramadan karena apa? Musim puasa dan di situ ada Lailatul Qadar. Nah, dulu ketika saat-saat semacam ini jadwal khataman sudah terbaca. Ya. Khataman pertama malam 19 di Masjid Riyadh. Nanti malam 21 di Masjid As-Segaf. Ya. Nanti malam 23 di Masjid Al-Khair Palugunan tempatnya Habib Hussein. Nanti malam 25 di tempatnya Habib Najib Masjid Al-Hikmah. Kemudian malam 27 nanti di Masjid Az-Zahra Menangan. Nanti di lain-lain itu juga nanti ada di tempatnya Ar-Raudhah tempatnya Habib Novel Alidrus. Malam 29 khataman lagi, khataman sholat di Masjid Arya. Itu diumumkan di mana-mana orang tahu. Ya. Tapi ini gara-gara corona ini ambiar kapan. Tapi tidak tahu, semua insya Allah kita nanti masih bisa ikut khataman. Gitu. Yang penting jangan diworo-woro, nanti takut, nanti yang datang terlalu banyak, nanti repot. Nanti, ya. Jadi kalau kita pribadi, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang khusus, tetap kita kabari. Tapi tidak usah woro-woro, nanti orang Klaten, orang Karanganyar, Surabaya datang semua, nanti repot. Nanti. Jadi urusannya dengan pemerintah, urusannya dengan corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Habib Abdullah Al-Haddad di sini karena ya saat-saat ijabah itu dirahasiakan oleh Allah SWT. Kapan? Pokoknya hari Jumat. Maka orang-orang dulu gitu, kalau hari Kamis gitu, itu sudah mulai ya, menjelang hari Jumat, hari Kamis sudah persiapan. Satu persiapannya apa? Puasa. Jadi hari Kamis puasa. Karena apa? Menjelang mau masuk hari Jumat. Kalau hari Senin puasa, kenapa? Karena meniru Rasulullah. Karena Rasulullah lahirnya hari Senin. Dan Rasulullah setiap Senin puasa karena hari kelahirannya. Akhirnya kita ikut puasa hari Senin. Niru akhlaknya, tata caranya Rasulullah. Seandainya kamu lahirnya hari Rebo, gitu. Kamu hari Rebo lahirnya, maka kamu puasa setiap Rebo. Itu juga termasuk niru Rasulullah SAW. Jadi, masya Allah, orang niru Rasulullah ini pahalanya luar biasa. Dirahasiakan.
Lailatul Qadar dirahasiakan. Hari Jumat, saat-saat mustajab juga dirahasiakan. Maka orang Arab Saudi itu, gitu, tentang tempat-tempat mustajab itu kadang-kadang memang tidak boleh diumumkan. Harus dirahasiakan. Karena apa? Nanti kalau semuanya tahu, gerutu ke situ semua nanti. Kan repot ya. Jadi semua orang niat baik ini ada jalan macam-macam, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kama qalahul al-Imamul Ghazali rahimahullah taala wa ghairuhu. Persis yang diceritakan oleh Imam Ghazali, persis yang diceritakan oleh para wali-wali, ulama-ulama yang lain. Memang tempat-tempat mustajab itu dirahasiakan. Jadi begitu orang tahu tempat mustajab, malah justru dirahasiakan, tidak pengumuman. Ya. Maka al-alim takfihil isyarah, ya. Wal jahil la yakfihi la takfihi illal hijarah. Jadi orang alim itu ngajari orang alim dengan isyarah paham. Tapi orang bodoh ndak kayak isyarah apa ya paham. Ya pantasnya hijarah itu. Buandem boto itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna faktubna min awliyak. Allahumma amin. Don. Fa'alaika fi hadzal yaumi bimulazamatil a'malis sholihah. Maka pesan saya, kalau kau sudah masuk hari Jumat, ya, jangan lupa biasakan mengamalkan amal-amal yang baik. Maka para wali-wali dulu di kitab-kitab fikih itu juga dikatakan, kalau hari Kamis apike nek kowe kiai, nek kowe ustad, nek kowe kepingin dadi wong luar biasa, poso. Kemudian dikontrol badannya ini, ya. Karena menjelang hari Jum dilihat kukunya, gitu, kukunya panjang apa tidak, nanti dipotong. Caranya motong juga meniru Rasulullah, gitu. Tangan kanan dulu, ngetoki yang kiri dari murjung jari sampai kedua, ketiga, ke sini, nanti dimulai dari sini ke sini, terus kaki juga gitu, gitu. Membersihkan waktu wudhu itu juga begitu, urut tertib, jadi dinikmati. Ngetoki kuku itu ibadah, ngontrol kesehatan ibadah, gitu. Membersihkan badannya sendiri ibadah, mencari harta halal ibadah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Wal wadhaifid diniyah, dan badanmu sendiri diberi tugas-tugas, gitu. Dikasih bagian-bagian, jadi waktu diatur, gitu. Sampai dikatakan pokok 6 hari itu guys seneng-seneng golek dunya kowe wis. Golek duit sak akeh-akeh sak karepmu, pokoke Sabtu, Kamis, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nek Jumat nggo Gusti Allah. Lek wali gitu, ya ta. Dadi nek iso nek dina Jumat iku aja mikir dunya wis, ya ta. Mikir ibadah tok. Bila dum-dumane Gusti Allah banyak, sing teko Jumat pertama kali unta, jam kedua sapi, jam ketiga kambing, jam keempat ayam, jam kelima telur, jam keenam ketujuh telur manuk emprit, jam ke-8 wassalamualaikum. Ya. Malaikat wis ora nyatet lagi dah. Ini orang bagian terlelat ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Catet itu iki daftar hadir tok, ngisi daftar hadir bariku mulai ora maca apa-apa. Jadi badan ini ditata, keluarga ini ditata, badanmu ditata. Jam semene maca surat kahfi, jam semene maca sholawat, bar salat maca tahlil, la ilaha illallah, ndak apa-apa. Kalau seperti orang santri itu kalau baca la ilaha dibuantar, dikeraskan sampai kepalanya digoleng-geleng. Ya maksudnya ambil olahraga gitu. Keturunan. Tapi lihat santri-santri pondok itu biasanya malah kalau ndak satu ndak berhenti. Pokoknya sampai badannya sambil joget-joget ini.
biar sehat. Nggak apa-apa. Bagus. Malah kalau orang-orang ahli thariqah malah dibuat baris bareng, iramanya disamakan, itu lagunya nanti dibuat indah, biar nikmat. Yang satu la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah tub alayya Allah Allah al-madad ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah Allahumma shalli ala Muhammad. Wala taj'al laka syughlan bi ghairiha, jangan kau buat untuk dirimu kesibukan ya kecuali lainnya hari Jumat. Pokoknya dino Jumat atau gawe ruwet wis, gawe santai. Dulu saya pernah punya kenalan di Grogol ini, dan sekarang orangnya masih hidup. Dia ini orang Masya Allah gitu. Tugasnya, bahkan tugasnya ini ngimami atau khutbah Jumat di mana-mana. Dia punya toko besar, tapi khusus hari Jumat libur. Jadi karyawan diliburkan, tokonya ditutup, pokoknya hari Jumat khusus untuk ya bahasa mereka untuk ceramah, bahasa mereka khusus untuk pengajian, khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ayyakuna syughlan daruriyan la budda minhu, kecuali kesibukan yang memang wajib, yang tidak boleh tidak pasti harus kau kerjakan. Selama tidak ada kewajiban yang sangat ditinggalkan, ojo syughul wis, ojo kerja, ojo mikir fulus, satu hari mikir Allah. Kadang-kadang wong iki urip ning donya uri gitu. Maka mikir Jumatan tok seminggu pisane mikirnya terlalu panjang. Takut matilah, takut inilah, takut tertular lah. Ini biasa menungso memang begitu ya. Itu nanti memang betul-betul fakta membuktikan memang itu sesuatu yang berbahaya sehingga menjadikan gugurnya kewajiban Jumat, saya kira diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kategori itu bukan termasuk bahaya, tapi dibuat-buat dengan tujuan yang salah, bahaya nih. Nanti yang mendanggung dosanya yang berat itu ya. Fa inna hadzal yauma lil akhirati khususan. Karena apa? Khusus hari Jumat ini ya, khususkanlah untuk akhirat. Jadi hari Jumat jadikanlah khusus buat akhirat. Wa kafa bisyughlin baqiyatal ayyam bi amri dunya ghabnan wa idha'atan. Jadi selain hari Jumat sudah 6 hari itu buat kerja wis. Gitu. Walaupun kerja yang kau lakukan itu nyatanya tuh dapat untung atau nyatanya dapat rugi. Memang kadang-kadang orang itu gitu, kerja ngoyo-ngoyo malah orang untuk badi malah ketipu. Nah, biasanya orang-orang yang sering ketipu itu orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sakarepe dhewe. Sing dipikir untung, bati. Salah. Kau kerja itu mencari ridho Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya diajarkan oleh Habib Anis, punya toko sebenarnya itu ada untungnya berapa kecil. Jadi buat muter-muter bolak-balik ulaannya, nimbangi, ini kalau dipikir tidak ada untungnya. Tapi yang namanya berkah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yambaghi lil mu'mini ayyaj'ala ayyamahu wa layaliyahu mustaghraqatan bil amali li akhiratih. Fa idza lam yatayassar lahu dzalika wa awaqathu anhu asghalu dunyahu fala aqalla lahu minat tafarruhi fi hadzal yaumi li umuril akhirah. Memang ya toh
sangat penting bagi orang yang beriman. Boleh, ya, sesungguhnya boleh menikmati siang malam selama 1 minggu, gitu. Untuk mencari dunia atau mencari akhirat itu ada pilihan-pilihan banyak. Tapi kalau nuruti kemauan dunia saja, gitu, sampai 1 minggu itu tidak ada waktu disempatkan untuk kepentingan akhirat, itu ya sungguh terlalu. Maka katanya Habib Abdullah Al-Haddad, fa idza lam yatayassar lahu dzalika wa awqathu an wasghalu dunyau fala aqallam lahu minat tafarrughi fi hadzal yaumi li umuril akhirah. Paling tidak dalam 1 minggu itu khusus hari Jumat, buatlah bermesra-mesra, bersenang-senang, kosongkan waktumu untuk bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sendiri, wa minas sunnati qiraati suratil kahfi wal iksaru minas salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ati wa lailatiha, ya. Pada hari Jumat siangnya atau malamnya, Kamis malam Jumatnya, disunahkan mencontoh nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, jangan lupa membaca surat Kahfi dan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'alaika bidzalika wa bil bukuri ilal jum'ah, dan yang lebih bagus lagi kalau kau sudah kepingin bermesra-mesra dengan Allah, kalau berangkat Jumat ambil waktu yang paling pagi, ambil di jam pertama, ya, biar intuke unta. Atau paling tidak kalau tidak jam pertama, jam kedua untuk sapi. Kalau terpaksa untuk sapi tidak kuat atau terlalu berat, ya jam ketiga, yaitu pilih kambing. Nanti jam ketiga ayam, terakhir telur, bar telur buku ditutup. Jadi kalau orang Jumatan masuk di masjid, di situ sudah gitu, fa idza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha. Jadi kalau azan sudah dikumandangkan, khatib sudah mengatakan Bilal mengatakan ma'asyiral muslimin, itu buku catatan malaikat sudah ditutup. Jadi pahalanya ya pahalanya sholat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun rahimakallah hasanal isgha wal istima' ilal khutbati wal wa'di. Kemudian kalau kamu bukan jadi khatib, ya, kalau kamu tidak jadwal khatib, ya, tidak jadwal khutbah, tidak menjadi seorang khatib, kau menjadi pendengar apike, itu sayugjanya kau itu siap mendengarkan dengan mendengarkan sebaik-baiknya. Hasanal isgha wal istima'. Jadi dengarkannya yang serius, yang tenanan, agar supaya apa? Ceramah dari mubaligh, ayat Allah yang disampaikan itu masuk di telingamu benar-benar. Ya, maka dari ini ada Bilal itu mengatakan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu, menengo, lambemu aja ngomong. Jadi kalau wong Jumatan kok tola-tole, kok ngilingno sandal, kok getak kancane, iku Jumatane ndak sempurna. Lek muni ndak sah kebangetan, ndak sempurna. Wala takallamanna, wa may takallam faqad lagha. Kalau orang bicara, gitu. Senata ansit, meneng, ngomongi ngono tok. Heh, cacilik, meneng, uskut. Ansit, gitu. Uskut. Idza qulta li sahibiya yaumul jumati ansit, wal imam yakhutub faqad lagha. Imam wis khutbah kok ana wong ngomong, meneng. Jumatannya ndak sempurna itu. Lagha. Jadi ora entuk ganjarane Jumatan, ndak entuk fadilahé Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau menjadi pendengar, harus pendengar yang setia, ngrungokke. Ya. Ojo nganti tengah-tengah khutbah malah usul, gitu, ngangkat tangan. Walaupun zaman Nabi ada dulu, tengah-tengah khutbah ada orang berdiri usul. Nah, itu karena Islam belum sempurna. Kalau sekarang sudah sempurna, ya ojo, gitu.
Mulanya pernah saya berapa tahun yang lalu di Sukoharjo itu ada orang khotib itu ngawur. Dalam khutbah itu orang gak sejuk umat Islam, orang kecagelut dengan umat Islam yang lain. Bid'ah neraka. Akhirnya ada yang usul berdiri. Padahal itu ada anggota polisi barang. Akhirnya tembak-tembakan. Insya Allah di sini sekarang tidak terjadi. Insya Allah. Allahumma amin. Sekarang sudah orang banyak yang ngerti agama dengan benar. Pun watta'id bima tasma'uhu wastash'ir fi nafsika annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik. Ya, ngertilah kamu, ya, dengarkan apa yang diucapkan oleh khatib, ya, dan ngertilah bahwa khitab Jumat itu, pidato itu buat kamu, buat orang, bukan buat orang lain. Jadi khatibnya ngomong ittaqullah itu maksudnya mengingatkan dirinya khatib. Ittaqullah itu yang diingatkan, kau sing denger kan ya kowe sing dikandani. Jangan kadang-kadang kita ini kan rada uri menungso nih. Dengarkan dia. Kalau tahu khutbahnya tadi mesti dia tuh akan sadar kalau dengarkan khutbahnya dia tadi. Atau sebaliknya khotibnya yang rada ora patek cetok. Pokok saya nanti khutbah di sini. Kalau dia datang, pokok saya menyampaikan bab ini biar tahu rasa dia. Ini baik. Ini ono khotib ngancam makmum ya ini. Bahaya nih. Apalagi nanti kalau ada khotib ngancam makmum, makmumnya ngancam khotib, ini ya kacau balau ini. Ya, terjadi zaman sekarang ini. Orang menyampaikan ayat Allah itu sekarang dikritik, dihabisi di sosmed ya. Orang khutbah Jumat, ittaqullah, ketahuilah hari Jumat hari yang istimewa, maka barang siapa meninggalkan Jumat, ya, maka nanti kalau berturut-turut 3 kali dihukumi keluar dari Islam. Hadisnya memang ada itu. Tapi khutbahmu masuk penjara gue. Nah, inilah akhir zaman seperti itu. Jadi maka khatib, kiai, ulama itu harus cerdas, harus jeli, ya. Suatu saat ya harus niru Abu Nawas, ya. Suatu saat ya harus jadi kancil, ya. Jadi kancil. Tanyai orang nanti ya, pura-pura gendengan tidak apa-apa. Bagaimana hukumnya Jumatan Pak? Coba, wah, tidak tahu saya. Nah, kenapa kok tidak tahu kok kiai? Saya pilek. Saya tidak bisa jawab karena pilek saya ini. Jadi saya itu sakit ya, pilek ya. Jadi sekarang banyak kiai-kiai yang pilek-pilek ya. Sakit semuanya. Insya Allah semoga kita diberi daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin amin ya Rabbal Alamin. Demikian fadilahnya hari Jumat, manfaatnya hari Jumat. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menikmati ibadah pada hari Jumat dan ditunjukkan oleh Allah tempat-tempat yang mustajab. Ya tentunya mencari waktu-waktu yang mustajab sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para kaum sholihin. Allahumma amin amin ya Rabbal Alamin.